Besaran dan pengukuran. Jadi besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7 macam. Nah, tapi ada 2 besaran pokok lain yang berfungsi sebagai besaran pelengkap atau tambahan. Jadi totalnya ada 9. Nah, yang pertama ada besaran pokok panjang dengan satuan meter, lambang satuannya adalah M kecil, dan dia punya dimensi L besar. Kemudian besaran pokok yang kedua, yaitu massa, dengan satuan kilogram, lambang satuannya adalah Kg, dimensinya adalah M besar. Kemudian, besaran pokok yang ketiga ada waktu, satuannya second, lambang satuannya adalah S, dan dimensinya adalah T besar. Besaran pokok yang keempat ada kuat arus listrik, satuannya ampere, kemudian lambang satuannya ada A, dan dimensinya I besar. Besaran pokok yang kelima yaitu suhu, satuannya adalah Kelvin dengan lambang satuan K, dan dimensinya adalah theta. Besaran pokok yang keenam intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Nah, lambang satuannya ini ditulis CD. Dimensinya adalah J besar. Kemudian besaran pokok yang ketujuh adalah jumlah zat. Satuannya mol, lambang satuannya mol, dimensinya adalah N, huruf N besar. Nah, kemudian besaran pokok tambahan ada sudut bidang datar dan sudut ruang. Sudut bidang datar ini satuannya adalah radian dengan lambang satuan rad. Kemudian sudut ruang satuannya adalah steradian dengan lambang satuan SR. Besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan atau diturunkan dari besaran pokok. Nah, di sini ada beberapa contoh dari besaran turunan. Yang pertama, ada besaran turunan luas dengan lambang A. Nah, besaran luas ini dia punya rumus panjang kali lebar. Besaran turunan luas diturunkan dari besaran pokok panjang. Untuk satuan luas yaitu meter kuadrat. Kemudian ada besaran turunan volume, lambangnya adalah V. Nah, dia punya rumus panjang kali lebar kali tinggi. Satuannya volume adalah meter kubik. Besaran turunan yang selanjutnya adalah massa jenis dengan lambangnya adalah Rho. Nah, Rho ini punya rumus M per V. M-nya itu massa, V-nya volume. Jadi massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok massa dan panjang. Untuk satuan massa jenis yaitu kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan ini rumusnya S per T. S itu bisa jarak atau perpindahan, T-nya adalah waktu. Jadi kecepatan ini besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Kecepatan punya satuan meter per second. Selanjutnya ada besaran turunan percepatan. Percepatan ini lambangnya adalah A kecil, rumusnya V per T. V itu kecepatan, T itu waktu. Untuk satuan percepatan yaitu meter per second kuadrat. Kemudian ada besaran turunan gaya, lambangnya gaya adalah F besar. Rumus gaya adalah M kali A. M-nya adalah massa, A-nya adalah percepatan. Satuan gaya adalah kilogram meter per second kuadrat atau biasa dikenal dengan Newton. Selanjutnya ada usaha. Usaha ini lambangnya W besar. Rumus usaha sama dengan F kali S. F-nya itu adalah gaya, S-nya adalah perpindahan. Untuk satuannya kilogram meter kuadrat per second kuadrat atau biasa disebut dengan Joule. Besaran turunan yang lain ada daya, lambangnya adalah P besar, rumusnya W per T. W itu adalah usaha, T adalah waktu.
Nah, untuk satuan daya yaitu kilogram meter kuadrat per second kubik atau biasa disebut dengan watt. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan ini punya lambang P besar. Untuk rumus tekanan adalah F per A, dengan F adalah gaya, A adalah luas. Nah, satuan dari tekanan adalah kilogram per meter second kuadrat atau biasa disebut dengan Pascal. Jadi besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok. Pada besaran ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai saja. Contoh dari besaran skalar yaitu ada jarak, waktu, dan luas. Kemudian besaran vektor adalah besaran yang punya nilai dan arah. Contohnya adalah kecepatan, momentum, dan gaya. Contoh, tentukan dimensi luas dan gaya. Yang pertama, untuk menentukan dimensi luas, luas adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang. Jadi kita harus tahu dulu luas itu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok apa. Nah, untuk rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang punya satuan meter dan lebar punya satuan meter. Meter itu adalah satuan dari besaran pokok panjang. Nah, besaran pokok panjang punya dimensi L besar. Makanya di situ meter kali meter sama dengan L besar dikali L besar. Sama dengan L kuadrat. Jadi untuk dimensi luas adalah L kuadrat. Selanjutnya, untuk menentukan dimensi gaya, kita juga harus tahu gaya itu besaran turunan dari besaran pokok apa aja. Rumus gaya adalah M kali A. M itu massa, A itu percepatan. Massa satuannya adalah kilogram dan percepatan satuannya adalah meter per second kuadrat. Nah, kilogram itu satuan dari besaran pokok massa. Meter adalah besaran pokok panjang dan S itu second adalah satuan dari besaran pokok waktu. Jadi kilogram punya dimensi M besar dan meter dari besaran pokok panjang itu punya dimensi L besar. Dan second dari besaran pokok waktu punya dimensi T besar. Jadi untuk besaran turunan gaya punya dimensi M, L per T kuadrat atau bisa kita tulis ML T pangkat minus 2 karena T-nya naik ke atas jadi pangkatnya di minus. Contoh selanjutnya, di sini misalkan ada persamaan V sama dengan AT plus BT kuadrat. Nah, pertanyaannya, tentukan dimensi dari A dan B jika V-nya itu adalah kecepatan dan T-nya adalah waktu. Nah, untuk penyelesaiannya, kita harus memisahkan dulu persamaannya, yaitu V sama dengan AT dan V sama dengan BT kuadrat. Jadi, persamaan V sama dengan AT plus BT kuadrat kita pisahkan menjadi V sama dengan AT dan V sama dengan BT kuadrat. Selanjutnya, V itu kan kecepatan, jadi dia punya satuan meter per second. Kemudian waktu itu T punya satuan second, makanya di sini ditulis M per S sama dengan A dikali S. Kemudian untuk mencari
A-nya bisa kita pindah ruas. A sama dengan M per S kuadrat. M itu meter. Meter satuan dari besaran pokok panjang. Dan S adalah second, satuan dari besaran pokok waktu. Besaran pokok panjang punya dimensi L besar dan besaran pokok waktu punya dimensi T besar. Jadi, untuk dimensi dari A dengan satuan meter per second kuadrat adalah L T pangkat min 2. Selanjutnya, untuk menentukan dimensinya B, kita gunakan persamaan V sama dengan BT kuadrat, karena kita mau mencari dimensinya B. Tadi V adalah kecepatan, jadi di sini kecepatan itu satuannya meter per second. Kemudian T adalah waktu, karena di sini T-nya kuadrat, jadi untuk besaran T punya satuan S, kita tulis S kuadrat. Selanjutnya kita pindah ruaskan untuk mencari satuan B. Jadi B sama dengan M per S pangkat 3. M itu adalah meter, S itu adalah second. Tadi M, meter, itu satuan dari besaran pokok panjang, punya dimensi L besar, dan S itu second, satuan dari besaran pokok waktu, punya dimensi T besar. Jadi nanti dimensinya B itu sama dengan L besar per T besar pangkat 3. Atau bisa kita tulis L besar T pangkat minus 3. Kenapa minus? Karena dia dikeatasin jadi kali. T-nya itu ke atas, yang tadinya T pangkat 3 ke atas jadi T pangkat minus 3. Contoh selanjutnya, misalkan di sini ada persamaan F sama dengan K kali M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z. Jika F-nya merupakan gaya, M merupakan massa, V kelajuan rata-rata, R jari-jari lintasannya, dan K merupakan konstanta yang tak bersatuan, tentukan persamaan gaya F. Kalau ada soal jenis seperti ini, yang pertama, prinsipnya yaitu dimensi ruas kiri harus sama dengan dimensi ruas kanan. Kita tulis dulu persamaannya, F sama dengan K kali M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z. Nah, karena K ini dia konstanta yang tak bersatuan, jadi K ini tidak punya dimensi. Selanjutnya, untuk dimensi F kita tulis M LT pangkat minus 2. Sama dengan, karena K kan tadi tidak berdimensi, jadi tidak usah ditulis dimensinya, karena tidak punya. Kemudian ada M itu massa. Massa itu kan punya dimensi M besar. Makanya di sini tulisannya M besar pangkat X. V pangkat Y. V itu kelajuan, punya satuan meter per second. Jadi dimensinya adalah LT pangkat min 1. Karena V-nya pangkat Y, jadi LT pangkat min 1 dalam kurung pangkat Y. Selanjutnya ada R. R-nya itu jari-jari lintasan, punya satuan meter. Karena dia punya satuan meter, berarti dia punya dimensi L besar. Karena dia pangkat Z, jadi L besar pangkat Z. Nah, di ruas sebelah kiri, M-nya itu pangkat 1, L-nya juga pangkat 1, T-nya pangkat minus 2. Di ruas sebelah kanan, M-nya pangkat X, L-nya pangkat Y plus Z. Kalau perkalian, nanti pangkatnya dijumlahkan ya. Nah, di situ kan L-nya pangkat Y dan di situ ada L pangkat Z. Jadi, bisa kita tulis L pangkat Y plus Z. Kemudian untuk T-nya, di situ kan ada T pangkat minus 1 dikali pangkat Y. Jadi nanti bisa kita tulis T pangkat min Y.
Jadi intinya dimensi ruas kiri itu harus sama dengan dimensi ruas kanan. Pangkat dari MLT di kedua ruas itu harus sama. Selanjutnya, tadi kan pangkat dari MLT di kedua ruas harus sama, maka kita gunakan seperti persamaan eksponen. Nah, ini untuk dimensi M di ruas sebelah kiri, M-nya itu pangkat 1, sedangkan di ruas kanan, M-nya pangkat X. Jadi seperti persamaan eksponen, nanti pangkatnya itu disama dengankan, jadi 1 sama dengan X. Atau nilai X-nya berarti sama dengan 1. Selanjutnya untuk dimensi L, di ruas kiri pangkatnya 1, dan di ruas kanan pangkatnya adalah Y plus Z. Jadi, bisa kita tulis 1 sama dengan Y plus Z. Untuk dimensi T di ruas kiri, T-nya adalah pangkat minus 2, dan di ruas kanan T-nya pangkat minus Y. Jadi, bisa kita tulis minus 2 sama dengan minus Y, atau Y sama dengan 2. Nah, X-nya udah ketemu nilainya 1, Y-nya udah ketemu nilainya 2. Jadi kita bisa mencari nilai Z dari persamaan 1 sama dengan Y plus Z yang dihasilkan dari dimensi L tadi. Jadi bisa kita tulis 1 sama dengan Y-nya kita masukkan nilainya 2 plus Z. Jadi bisa kita cari nilai Z-nya sama dengan minus 1. Selanjutnya, masukkan nilai X, Y, Z-nya tadi ke persamaan F. Tadi kan persamaan F itu F sama dengan K, M pangkat X, V pangkat Y, R pangkat Z. Nah, nilai X, Y, Z-nya kita masukkan. Jadi, F sama dengan K, M pangkat 1, V pangkat 2, dan R-nya pangkat minus 1. Atau bisa kita tulis persamaannya menjadi F sama dengan K kali M kali V kuadrat per R.